Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini saya Tiki Amsar yang masih bersama Anda. Kali ini kita nanti akan berbincang selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio. Program rutin ya yang hadir untuk Anda setiap Rabu pagi jam 9 sampai 10 pagi bersama dengan sahabat-sahabat kita dari DLHK. Kali ini kita bersama dengan Bapak Insinyur Sigit Setiawan, Kepala DLHK Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Tika. Alhamdulillah. Iya, Pak Sigit pagi ini hadir di studio Suara Sidoarjo ditemani juga oleh Bapak Muhammad Rohyadi. Bapak Muhammad Rohyadi ya Pak gitu ya. Hanya apa nih Pak Rohy? Hafidhuddin. Oh, Hafidhuddin. Baik, beliau ini Kepala Bidang Pertamanan dan PJU DLHK Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah ada Bapak Rohyadi di sini, berarti nanti kita akan bahas tentang PJU dan pertamanan tentunya Pak Sigit ya. Iya betul. Nah, memang kalau terkait PJU, ini ada beberapa sahabat Sidoarjo. Kalau kemarin sih memang ada yang masih bingung gitu loh ya. Kalau PJU itu lapornya kemana ya gitu. Ternyata kalau PJU itu kita menginformasikannya untuk konfirmasi hal apapun terkait PJU bersama DLHK ya Pak Sigit ya. Iya Mbak Tika. Jadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan itu ada salah satu bidang tugasnya memang penanganan pertamanan, kemudian PJU juga mungkin ada juga kaitannya dengan perantingan atau pengeprasan pohon itu. Jadi ini bagian dari pemeliharaan RTH secara makro, secara sekabupaten itu memang kami menangani ini. Jadi hal seperti ini kalau kita cermati kelihatannya sih sederhana, tapi memang dalam kondisi pandemi COVID seperti ini memang ini bisa dikatakan menjadi urgen. Jadi contoh PJU ini kalau nyala biasanya ya sudah wajar ya itu memang tugasnya dia. Tapi begitu padam bingung masyarakat ini mau melaporkan kemana seperti yang saya Mbak Tika. Jadi PJU ini memang di bawah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Jadi semua PJU yang berada di jalan nasional, di jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan kabupaten ini semuanya di bawah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan PJU yang di kelas jalan di bawahnya seperti jalan lingkungan, kemudian di jalan perumahan itu memang belum menjadi atau di luar kewenangan dari Dinas Kebersihan. Nah ini seringkali masyarakat juga tumpang tindih. Jadi ada misalkan warga perumahan mana gitu kadang-kadang PJU-nya padam, ya laporan ke kami ya. Memang kami terima laporannya, kemudian untuk penanganannya memang itu di luar kewenangan kami. Biasanya kalau di perumahan masih menjadi tanggungan pengembang kalau pengembangnya ada. Tapi kalau pengembangnya sudah tidak ada, biasanya ditangani oleh RT atau RW atau desa biasanya. Dan saat ini pun juga kami sudah, pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah menerbitkan peraturan bupati tentang pelimpahan kewenangan beberapa urusan itu kepada kecamatan dan desa. Salah satunya memang dalam urusan pembangunan maupun pemeliharaan PJU di jalan-jalan lingkungan. Itu sudah dilimpahkan kepada desa, termasuk pelimpahan kewenangan RTH. Jadi RTH yang berada di wilayah kecamatan ini ada beberapa yang memang sudah dilimpahkan ke kecamatan dan desa. Untuk pembangunannya bisa juga mungkin kami yang membangun, tapi setelah jadi mungkin akan pemeliharaannya akan diserahkan desa atau kecamatan, atau mungkin bahkan desa pun sekarang juga sudah mulai membangun banyak ruang-ruang terbuka hijau gitu di wilayahnya. Dan ini juga saya juga ikut senang kalau ada masyarakat atau pemerintah desa yang sudah memiliki kepedulian terhadap penghijauan di wilayahnya, sehingga harapan kami ke depan penghijauan di Kabupaten Sidoarjo ini cukup bagus, yang itu akan berdampak pada kualitas lingkungan hidup kita di Kabupaten Sidoarjo. Ke depan memang kami terus berusaha meningkatkan ini. Jadi kalau kita dievaluasi setiap tahun itu ada yang namanya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD). Itu setiap tahun kami dievaluasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
Jadi ini ada 3 aspeknya, Mas. Jadi apa istilahnya indeks kualitas air, penilaiannya ya. Iya, penilaiannya. Kemudian indeks kualitas udara. Yang ketiga adalah indeks kualitas tutupan lahan. Jadi tutupan lahan ini ya. seperti apa, Tutupan Pak? lahan ini yang kaitannya dengan RTH tadi. Berapa sih luasan ruang terbuka hijau kita dibandingkan dengan luas wilayah kabupaten kita. Nah, ini memang yang menurut hasil kajian 2019 kemarin itu memang masih yang terus harus kami tingkatkan. Makanya kami sendiri juga terus berusaha meningkatkan pembangunan RTH. Ini standarnya berapa persen Pak itu? Ya memang standarnya untuk ini sekitar 10% dari luas lahan. Bukan standarnya, memang semakin luas semakin bagus RTH-nya ya. Tapi tidak ada maksudnya bukan gitu ya, artinya bahwa luasan itu menjadi acuan gitu. Nah, makanya ini kami sendiri terus terang sekarang selain mengembangkan PSU di perumahan yang sudah diserahkan pengembang untuk kami rubah menjadi RTH, kami sendiri sedang berupaya lahan-lahan yang sekarang belum dibangun itu akan kami upayakan bisa diwujudkan menjadi RTH. Contohnya lahan-lahan yang di mana di Porong yang ada lumpur, ini kan itu ada yang dibebaskan oleh Minara, ada yang dibebaskan oleh pemerintah. Ini memang nanti dalam waktu dekat kita akan berusaha mudah-mudahan Pak Wakil Bupati berkenan untuk mengajukan surat permohonan untuk permohonan lahan itu untuk dirubah menjadi lahan hijau supaya luasan tutupan lahan kita juga semakin bagus. Jadi ini yang upaya-upaya yang terus kami lakukan. Memang tidak mudah tapi tetap harus kita berusaha agar tutupan lahan ini semakin luas. Karena apa? Untuk mengimbangi kita sebagai daerah industri, ya dari daerah industri seperti Sidoarjo ini kan juga dalam artian bahwa kondisi lingkungan hidupnya harus selalu dilakukan pemantauan supaya ada keseimbangan antara polusi yang ditimbulkan oleh industri dan pembuatan ruang terbuka hijau sehingga masyarakat yang tinggal di Sidoarjo ini betul-betul dalam kondisi yang nyaman dari sisi lingkungan hidupnya. Secara umum begitu, Mas. Daerah Lingkar Timur ini ya Pak ya, kalau kita lihat Lingkar Timur, Porong ini memang kayaknya masih banyak industri, tapi untuk hijaunya kadang saya naik motor lewat sana agak panas. Iya, oke. Nah Pak, tapi sebetulnya mungkin bersama dengan Pak Rohyadi nih tentang RTH sendiri. RTH di Kabupaten Sidoarjo ini sudah ada berapa Pak yang mungkin bisa digunakan atau bisa dinikmati ini fasilitasnya untuk masyarakat? Terima kasih Mbak. Jadi seperti yang dibicarakan Pak Sigit tadi, jadi kebutuhan RTH sesuai dengan regulasi, sebetulnya itu suatu wilayah ini amanah dari regulasi adalah 30% dari luasan wilayah. Di mana komposisinya adalah 10% adalah untuk privat, 20% publik. Jadi intinya begini Pak, yang 10% ini adalah upaya-upaya yang harus dilakukan oleh sektor privat, perumahan, lingkungan perkantoran, perdagangan, industri harus menyediakan lahan 10% untuk pemenuhan RTH. Untuk mendongkrak yang 30% ini, Mbak. Yang 20%. Yang 20%? Upaya dari kita pemerintah. Melalui apa? Aset-aset kita yang kita maksimalkan untuk yang mendongkrak yang 20%. Jadi kita harus berupaya semaksimal mungkin aset-aset yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini kita maksimalkan semaksimal mungkin untuk pemenuhan RTH untuk mendongkrak 20%. Alhamdulillah sejak tahun 2003 sampai sekarang ini kita sudah membuat RTH kita yang kita kelola itu ada yang pasif, ada yang aktif. Ya, apa nih bedanya pasif dan aktif? Kalau yang aktif ini, yang aktif ini di situ ada istilah, ada interaksi sosial di situ, ada kegiatan masyarakat di situ. Sementara kalau yang pasif itu hanya bersifat untuk dinikmati seperti di sepadan jalan, sepadan rel, sepadan sungai. Nah itu kan tidak ada kegiatan interaksi sosial di situ, dan tidak ada kegiatan ekonomi di situ. Nah, sifatnya hanya bersifat dinikmati untuk menambah kesejukan gitu ya. Kalau yang aktif di situ ada interaksi sosial, ada kegiatan masyarakat di situ. Dan di situ makanya di Sidoarjo sini perlu, karena Sidoarjo ini sudah
istilahnya ini kan kota penyangga Surabaya. Nah, tempat-tempat seperti RTH ini perlu digenjot untuk pemenuhan yang 20%. Alhamdulillah kita sudah punya yang sudah yang istilahnya yang sudah dikelola di LHK ada 9 RTH aktif. RTH aktifnya 9 ya. Oke. Yang kita kelola. Kalau yang pasif banyak, sepadan jalan, banyak, ya, median jalan, pulau jalan. Nah, Pak, ini kalau kita melihat membahas tentang yang RTH yang pasif ini yang ada di beberapa sepadan ini kan, itu sebetulnya dalam pembangunannya apakah juga ada kriteria atau ada standar untuk pembuatannya tidak ya? Karena kalau kita lihat ya, di beberapa kabar juga yang kita terima dari masyarakat ini kan ada beberapa RTH itu yang justru dialihfungsikan oleh masyarakat secara sepihak ya dengan berjualan dan sebagainya. Ini seperti apa, Pak? Jadi begini, memang kita perlu sosialisasi ke masyarakat. Nah, regulasi mengamanatkan kalau sudah RTH itu tidak boleh beralih fungsi. Cuma sekarang pemahaman masyarakat sekarang ini kalau sudah ada RTH, ada taman, nah disitulah akan muncul kegiatan-kegiatan masyarakat yang istilahnya non formal seperti PK5, permunculan. Nah, itu biasanya ada di RTH aktif. Nah, contohnya di alun-alun, terus di aplikasi porong. Itu boleh kalau yang di RTH aktif? Nggak boleh, Bu. Oh, meskipun ada interaksi sosial, orang jualan juga nggak boleh? Boleh. Maksudnya ya ada istilahnya ada aturan-aturan yang diberlakukan di situ. Yang sepanjang yang kita kelola tidak boleh. Oke, termasuk itu RTH pasif ya, Pak. Sepadan jalan kalau kita lihat yang di arah ke mana Cemeng itu ya, Pak ya? Betul. Karena apa? Mau tidak mau itu merupakan satu PK5 merupakan stakeholder ya. Nah, itu merupakan satu karakter. Kalau sudah karakter PK5 itu di taman sudah merusak taman, keindahan, dan juga merusak akan semuanya limbas. Seperti yang di Cemeng yang disebutkan jenengan tadi. Itu merupakan RTH. Nah, di situ ternyata dalam kurun perjalanannya di situ banyak kegiatan di situ, ada PK5. Nah, kalau sudah begitu, siapa yang akan istilahnya menertibkan? Kita sendiri tidak punya otoritas untuk menertibkan itu. Kita hanya istilahnya menyediakan tempat RTH-nya. Setelah penegakan perda tentang tata ketertiban di situ, monggo ya, mungkin dari OPD lain yang punya kompetensi di situ. Sehingga kami memang dihadapkan dengan permasalahan seperti itu. Oke, baik. Nah, ya berarti kalau pengelolaannya saja untuk merawat taman ini memang dari DLHK. Tapi kalau misalkan difungsikan oleh masyarakat ini untuk berjualan padahal itu tidak boleh, itu OPD lain yang bertugas ya. Oke, sahabat Suara Sidoarjo, saya ada yang gabung atau saya jeda dulu? Oke, saya ke Karin dulu. Ya, Karin. Iya, ini ada satu pertanyaan dari Mbak Talita di Sedati. Untuk akhir-akhir ini mengenai PJU, kenapa ya kok nggak ada yang dibentuk-bentuk menjadi bentuk yang menarik lagi seperti sewaktu saya kecil dulu? Soalnya saya dulu ini sewaktu masih kecil suka sekali melihat lampu-lampu penerangan di jalan-jalan yang ada di Sidoarjo yang dibentuk-bentuk, dan ini menurut saya akan dapat membantu mempercantik Kabupaten Sidoarjo itu sendiri. Oke, terima kasih Mbak Talita dari Sedati. Boleh langsung ditanggapi Pak Sigit. Mbak Talita, terima kasih perhatiannya terhadap PJU di Sidoarjo. Jadi memang Mbak Talita, kita memang juga terus berkembang dengan teknologi dari PJU sendiri. Jadi kalau boleh cerita, PJU dulu yang lama itu mungkin yang namanya lampu, kalau bahasa tekniknya lampu sodium, lampu sonte yang warnanya kuning. Dulu kan kita sekitar tahun 2000-an seperti itu. Kemudian berkembang sekarang dengan teknologi dengan lampu LED dan ke depan memang kita juga terus melakukan inovasi, kita menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Jadi sekarang kami sedang mempersiapkan, ini akan diusulkan dalam perubahan APBD 2020, kita sedang menyusun konsep untuk pembuatan lampu PJU yang tematik, dalam artian ya kalau bahasa mungkin seperti lampu hias lah.
Tapi lampu hias kami kembali lagi kita menyesuaikan dengan teknologi yang ada. Kalau dulu mungkin ada model lampu yang kayak kabel lampu rentengan gitu, ada mungkin kabel lampu selang dan lain-lain. Itu semuanya kita evaluasi, memang umur pakainya tidak lama. Nah, sekarang kita sedang menyusun konsep lampu PJU yang tematik, jadi dalam bentuk lampu hias. Nah, sedang kita siapkan desain di mulai Bundaran Waru sampai flyover Waru. Ini sedang kami siapkan konsep desainnya. Kemudian nanti akan kami usulkan, mudah-mudahan kalau didukung oleh Dewan dan tim anggaran, nanti mudah-mudahan bisa kami wujudkan akhir tahun 2020 ini. Jadi di Waru nanti ada semacam lampu hias yang bisa diprogram, nyalanya mungkin kuning, merah dan secara bergantian. Nah, ini yang sedang kami siapkan untuk konsep-konsep perencanaannya. Mudah-mudahan ini bisa akan semakin mempercantik kondisi estetika di Kabupaten Sidoarjo khususnya dari sisi lampu PJU-nya. Kira-kira begitu Mbak Talita. Oke, bagus sekali nih ya untuk pernyataannya Mbak Talita. Terima kasih. Yang lainnya yang masih ingin bergabung, saya tunggu Anda bisa WA ke 0821326409 atau bisa gabung juga untuk on air di WhatsApp call juga bisa 0318961514. Nah, yang pagi ini sudah nonton juga di Twitter, Facebook atau Instagram Suara Sidoarjo bisa DM ataupun inbox ya ke media sosial kita, atau yang lagi nonton di YouTube Suara Sidoarjo Live bisa tinggalkan pesan di kolom chat YouTube channel Anda. Saya jeda dulu sebentar sahabat untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hai, buat kalian gamer sejati. Main game di rumah dengan jaringan internet super cepat bisa kalian nikmati dengan berlangganan IndiHome Gamer. Nikmati keseruan games populer dan benefit game lain yang bisa kalian dapatkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp380.000 per bulan. Daftar sekarang di aplikasi My IndiHome dan website indihome.co.id ya. Wujudkan bersama IndiHome. Warga Sidoarjo dan sekitarnya, karena merebaknya wabah virus corona, pemerintah menghimbau untuk menghindari kerumunan dan kegiatan di luar rumah. Untuk itu warga Sidoarjo dan sekitarnya yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa lewat layanan online. Anda bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran online di e-Samsat, Link Aja, PPOB Indomaret, Alfamart, Tokopedia, dan juga Gria Bayar BTR. Manfaatkan juga diskon berupa pemotongan nilai pokok pajak kendaraan bermotor khusus untuk warga Jawa Timur. 15% untuk roda 2 atau 3 dan 5% untuk roda 4 atau lebih. Berlaku mulai 12 Juni sampai 31 Juli 2020. Informasi ini disampaikan oleh kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota dan Krian. Sahabat punya masalah dengan mata minus, plus, mata berlemak, masalah sinus dan telinga? Jangan bingung sahabat, ada produk Cahaya Permata Malindo. Produk Cahaya Permata Malindo diformulasikan oleh 2 orang tabib dari Malaysia dan Indonesia, sudah ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan sertifikat halal. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan perawatan gratis dan cek sinusitis gratis. Cahaya Permata Malindo di Perumahan Larangan Mega Asri, Jalan Werkudara 1, Blok D nomor 59 Sidoarjo. Telepon 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, kembali di program Dialog bersama DLHK Kabupaten Sidoarjo. Kita masih bersama dengan Bapak Insinyur Sigit Setiawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, bersama Bapak Muhammad Rohyadi juga selaku Kepala Bidang Pertamanan dan PJU DLHK Kabupaten Sidoarjo. Nah, ini kembali ke pembahasan kita tentang PJU dan pertamanan, Pak Sigit. Ini sepertinya juga banyak yang gabung juga ini. Ada yang gabung lagi ya? Ya, silakan Karin. Iya, yang pertama dari Mas Dimas di BCF. Selamat pagi Bapak-bapak DLHK.
Saya ini sempat membaca artikel mengenai Dinas Lingkungan Hidup yang menutup seluruh RTH di Kabupaten Sidoarjo. Tapi seperti kemarin Minggu ketika saya melewati alun-alun Sidoarjo dan ingin menuju ke Surabaya ini, ternyata alun-alun Sidoarjo ini masih ramai sekali orang-orang yang melakukan aktivitas olahraga dan juga masih banyak yang berjualan di sana. Untuk hal seperti itu bagaimana ya Pak? Terima kasih, mohon sarannya. Oke, makasih Mas Dimas di BCF. Mas Dimas dulu ya. Ini tadi tak cari handphonenya nggak bisa cek aku. Semua ke Karin ya pertanyaan ya. Oke, silakan Pak. Ya, jadi nanti mungkin saya jelaskan dan mungkin Pak Roy mungkin ada tambahan nanti ya. menambahkan ya. Jadi memang begini. Jadi pada saat kemarin situasi PSBB itu memang ada kebijakan dari gugus COVID kabupaten itu memang diminta untuk menutup semua sarana prasarana publik. Jadi kami di kantor layanan perizinan semuanya dibuat menjadi daring. Kemudian RTH kami yang selama ini dikunjungi warga juga kami harus kami tutup ya. Kemudian pada saat PSBB 1, 2, 3 sudah selesai, kemudian masa transisi kami memang sempat sempat ragu-ragu kira-kira ini dibuka apa enggak ya. Akhirnya sesuai dengan kebijakan dari gugus COVID kabupaten memang bisa dibuka asal disiapkan protokol kesehatan. Akhirnya kita buka dalam kurun waktu hampir 2 mingguan kami buka RTH itu dengan catatan bahwa pengunjung wajib menggunakan masker. Kemudian kami dari RTH itu menyiapkan tempat cuci tangan dan lain-lain. Semua kebutuhan untuk ini jumlah pengunjung juga dibatasi. Semua kami lakukan. Tapi dalam perjalanan ternyata setelah sekitar 2 minggu kebijakan dari gugus COVID kabupaten juga melihat perkembangan masyarakat yang demikian, mohon maaf, setelah masa transisi ini kelihatannya dipikir sudah selesai COVID-nya. Jadi mohon maaf di RTH juga kami temukan banyak sebuah keluarga ada yang pakai masker, putra-putrinya nggak pakai masker, kemudian ada anak-anak yang mungkin bersama teman-temannya bermain di situ. Saya lihat juga tidak pakai masker, padahal himbauan sudah kami lakukan. Akhirnya dengan kebijakan gugus COVID kabupaten diminta bahwa seluruh RTH diminta ditutup. Ya akhirnya kami tutup. Bahkan mohon maaf, kegiatan-kegiatan olahraga rutin yang sudah kami sempat menerbitkan rekomendasi, akhirnya kami susuli dengan surat pembatalan. Jadi rekomendasi itu kami batalkan karena memang kebijakan dari gugus COVID kabupaten diminta semua RTH ditutup. Sehingga memang kami tutup. Kalau kemudian Mas Dimas masih menemukan ada kegiatan, kalau di alun-alun kan memang ya terus terang kami juga nggak bisa memantau sekian luasnya. Terus kemudian di sisi barat juga ada tempat parkir untuk tempat ibadah di Masjid Agung. Ya kemungkinan masyarakat juga apakah itu yang menuju ke masjid kemudian belok kemudian juga mampir ke alun-alun atau mungkin dari tempat di depan di tempat turunnya kendaraan kemudian mau ke masjid melintasi alun-alun. Memang itu sendiri kami juga sulit. Tapi yang jelas semua aktivitas di sana memang kami himbau sementara tidak diizinkan. Jadi permohonan penggunaan alun-alun yang sifatnya untuk kegiatan massal memang kami betul-betul menghimbau untuk tidak dilakukan sementara ini sampai ada kebijakan gugus COVID kabupaten yang baru nanti seperti apa gitu. Ya mungkin Pak Roy ada tambahan, kami silakan Pak Roy. Iya, gimana Pak? Silakan Pak Roy. Terima kasih. Sebetulnya itu sudah ada himbauan, ada berapa titik bahwa ada untuk sementara himbauan alun-alun tutup. Semua RTH tutup. Dari 9 RTH ini kami tutup semua Mbak. Cuma masalahnya di alun-alun ini yang sudah, tapi tetap masyarakat masih masuk aja gitu ya. Masih memaksa untuk masuk. Dan petugas kami kan terbatas. Dan pintu masuk alun-alun itu terbuka. Iya, tidak ada pagarnya gitu ya Pak ya. Kalau yang 8 lainnya kan satu pintu, jadi bisa dikontrol. Alun-alun ini dari sisi timur bisa, selatan bisa, utara bisa. Sementara sisi barat adalah tempat parkirnya Masjid Agung. Sehingga banyak masyarakat ini yang masih walaupun ada himbauan ya, inilah partisipasi masyarakat ini yang perlu saya tekankan untuk mentaati himbauan apalagi dalam posisi seperti ini. Tetapi saya juga berharap masyarakat mau istilahnya himbauan ini betul-betul ditaati. Ya, tapi permasalahannya banyak yang memaksakan.
Nah, sehingga apalagi di situ yang datang itu bukan hanya yang umur dewasa, anak-anak pun sudah datang, ibu hamil pun ada datang. Hingga waktu saya tegur, ya mau bagaimana lagi, sudah masuk, tapi kalau sudah ada di sana teman-teman sudah ambil untuk keluar. Yeah, okay. Tapi begitu petugas tidak ada, kembali lagi. Ya, oke. Itulah masyarakat yang jadi persoalan. Ya mungkin karena di satu sisi sudah jenuh di rumah gitu kali ya, butuh hiburan, jalan-jalan. Akhirnya RTH ini yang mungkin menjadi tapi kalau tempat yang solusi dunia sosial kealun-alun. ini yang ini memakai sepeda sekarang kan sudah lagi tren nih sepeda. Ya, Nah, ini yang jadi masalah ini masyarakat ini kurang tertib, memaksakan masuk alun-alun, sepedanya juga dimasukkan ke alun-alun ini sehingga banyak komplain dari sebagian dari masyarakat kenapa pengelola kok sampai dibiarkan gitu ya. Padahal bukan kita biarkan, himbauan sudah ada. Tapi memang kita tidak bisa mendung arus dari masyarakat yang ingin memanfaatkan alun-alun sebagai tempat mungkin untuk relaksasi, untuk rekreasi, karena sekian lama sudah terkungkung di rumah. Saya tidak menyalahkan, cuma kan harus betul-betul dibetulkan protokol kesehatannya betul-betul diperhatikan. Tapi kalau sudah ada himbauan dilarang, Bu, ya jangan, kalau dilarang ya dilarang, jangan memaksa gitu. Saya kira itu. Oke, baik. Nah, saya ada satu lagi, Karin. Iya, ini ada satu lagi dari Mas Nizar di Wonoayu. Seperti yang saya tahu, tetangga saya ini sering kali mengeluhkan tentang lampu lalu lintas di Simpang 4 Wonoayu yang sering mati, meskipun juga sudah sering kali dibetulkan. Kalau seperti itu, kira-kira terjadi error di bagian lampunya atau bagaimana ya Pak? Soalnya ini kan sudah sering dibetulkan juga, jadi ketika tetangga saya melapor hari itu, besoknya dibetulkan, tapi tidak lama 2-3 hari itu terjadi error lagi. Seperti itu, terima kasih. Oke. Ya, kita terima banyak juga masukan ini di Wonoayu. Kalau masalah lampu dibersihkan bukan wewenang kami, itu adalah dinas perhubungan di Sub. Iya, Jadi, beda ya. Beda. Nah Mohon ini maaf, orang masih banyak bingung ya. Ini dilaporkannya kemana gitu. Terima kasih masukan itu. Terima kasih ya Mas Nizar di Wonoayu. Jadi beda kalau lampu yang di Simpang 4 itu sama PJU beda. Kalau itu kayaknya ini ya Pak ya. Di Sub ya, di Sub, oke, Dinas Perhubungan. Nah Pak Sigit, berarti sekarang kalau misalkan ini nanti akan dibuka kembali semua RTH ini, bagaimana kira-kira Pak Sigit? Jadi begini memang sampai sekarang memang kebijakan gugus COVID ini memang berusaha meningkatkan tingkat kesembuhan dari masyarakat atau pasien yang sekarang memang baik itu ODP maupun PDP itu semua berusaha meningkatkan itu. Jadi nanti kalau tingkat kesembuhannya ini semakin besar, kemudian juga tingkat konfirmasi juga bisa semakin ditekan, dan masyarakat juga semakin patuh terhadap protokol kesehatan, ini kemungkinan juga mungkin kebijakan gugus COVID mungkin membolehkan untuk ruang terbuka hijau atau RT-RT kita ini bisa dibuka untuk umum. Kembali lagi dari sisi kami sebetulnya siap saja, cuma masalahnya kan kami juga harus berpikiran bukan sekedar kami melayani masyarakat penyediaan RTH, tapi kami juga harus peduli terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Jadi kalau nanti di RTH ini kemudian menjadi sumber penularan COVID, kami juga ikut bersalah. Mungkin kami sendiri juga sudah berusaha. Jadi seperti di alun-alun himbauan sudah kami pasang di mana-mana. Tapi kembali lagi untuk mengawasi sekian banyak pengunjung, kami sendiri personilnya juga terbatas ya. Makanya ini kembali lagi dukungan dari seluruh masyarakat. Kalau toh nanti kebijakan gugus COVID ini dibuka untuk RTH-nya, kami juga siap membuka itu. Tapi kembali lagi untuk pengawasan ini kami harapkan dukungan dari masyarakat. Masyarakat kalau memang beraktivitas di luar sebaiknya menggunakan masker supaya ini untuk kepentingan kita bersama, untuk kita sendiri maupun untuk teman kita di sekitar kita. Ini yang harus kita sama-sama kita jaga. Oke. Ya, baik. Tapi ada kemungkinan akan ada dilakukan simulasi tidak Pak Sigit? Di beberapa RTH yang aktif terutama? Untuk simulasi secara prinsip mungkin tidak, tapi tetap kami menyediakan fasilitas untuk protokol kesehatan, tapi juga masyarakat yang datang juga memang wajib juga melakukan protokol kesehatan, jadi jaga jarak, cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian berbagai hal yang memang
itu bagian dari protokol kesehatan yang dalam menyikapi kondisi COVID ini. Tentunya masyarakat kalau peduli seperti ini, kami juga akan siap memberikan layanan untuk membuka ruang terbuka hijau. Kira-kira begitu Mbak Tika. Oke, Pak Royani mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, mungkin kalau memang sudah diberlakukan buka kembali, saya menghimbau kepada masyarakat yang ingin menikmati fasilitas di RTH, tolong protokol kesehatan diperhatikan. Kami sudah menyediakan kemarin sempat kami buka, tapi sudah berkembang di medsos di mana-mana kalau kami selaku pengelola RTH tidak menyediakan sarana itu. Padahal sudah ada, cuma tidak dimanfaatkan. Itu bentuk portable atau ya, portable ya. Di Abirama sudah, apalagi yang dipersilakan di Abirama sudah banyak sudah kami sediakan. Karena RTH aktif yang paling ramai disukai itu di Abirama. Nah, ini saya mohon masyarakat nanti kalau memang telah dibuka kembali RTH aktif ini, mohon partisipasinya untuk tetap menjaga protokol kesehatannya. Oke, baik. Nah, sahabat Suara Sidoarjo, saya masih punya satu sesi lagi ya untuk berbincang bersama Pak Sigit dan Pak Rohyadi dari DLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Yang ingin gabung, silakan, saya tunggu. Anda bisa WhatsApp, telepon, atau DM atau inbox juga di media sosial kita. Saya jeda dulu sebentar. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Ya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo, Your multi-platform radio. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Iya, sahabat Suara Sidoarjo, kalau pagi ini kita masih membahas tentang PJU dan pertamanan ya, bersama dengan Bapak Sigit dan juga Pak Rohyadi dari DLHK. Saya ke Karin dulu kembali, saya ke redaksi dulu. Iya, ini ada 2 pertanyaan Dika. Jadi yang pertama dari Ratna di Balung Bendo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ratna tadi di mana? Iya, di Balung Bendo. Oke. Wih, jauh ya. Permisi Bapak, saya ingin bertanya jika saya ingin melaporkan tentang PJU-PJU yang mati itu kemana ya Pak? Soalnya rumah saya ini kan hitungannya masuk ke daerah terpencil. Nah untuk perjalanannya itu terkadang ada lampu-lampu PJU yang mati. Jadi dulu sewaktu
masa perkuliahan masih aktif itu pulangnya saya tuh bisa sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Nah, saya jadinya sering ketakutan sendiri kalau pulang. Dari lampu motor saja masih kurang cukup untuk menemani perjalanan pulang saya. Yang kedua ada Mbak Safira di Candi. Untuk inovasi yang diberikan oleh pihak DLHK ini apa tidak membangun RTH di wilayah Candi ya? Kalau misalnya di tempat-tempat lain kan saya sudah melihat ada RTH, cuman kalau di Candi ini sepertinya masih gersang seperti itu. Oh ya, oke. Baik, silakan saya ke Pak Sigit. Yang pertama Mbak Sawa yang Balung Bendo, Mbak Ratna. Ya, Mbak Ratna. Jadi terima kasih Mbak Ratna. Jadi saya mengapresiasi Mbak Ratna yang memiliki kepedulian, meskipun itu menyangkut kebutuhannya Mbak Ratna. Jadi PJU yang pada saat mungkin pulang malam, kemudian PJU-nya padam, ini juga jadi problem. Yang jelas begini, yang paling gampang adalah bisa melaporkan lewat Suara Sidoarjo yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mau menghubungi saya bukan telepon tapi mungkin bisa melaporkan lampu itu juga bisa. Nanti nomor saya ada di Suara Sidoarjo, nanti bisa melalui HP saya difoto aja, nanti dikirimkan by WA ke nomor saya. Nanti akan saya teruskan ke teman-teman di sini, ada Pak Roy, ada Pak Erlambang, nanti akan beliau-beliau yang akan menindaklanjuti laporan itu. Dan jangan berpikiran Balung Bendo itu pelosoknya Sidoarjo, kami memperlakukan sama. Lampu di Kecamatan Sidoarjo maupun di lampu di Kecamatan Balung Bendo kami perlakukan sama. Setiap ada laporan yang masuk kami tindak lanjuti, karena tim kami juga tersebar, ada yang wilayah barat, ada wilayah timur, ada wilayah utara dan wilayah perkotaan, semuanya kami tangani. Hanya memang terus terang personil kami juga memang belum sebanyak jumlah PJU yang terpasang, sehingga kami juga perlu untuk kecepatan penanganan, tapi tetap kami berusaha menangani dengan cara yang cepat. Makanya kalau kami cepat menerima laporan, kami juga akan cepat berusaha menindaklanjuti. Jadi Mbak Ratna mungkin nanti bisa lewat Suara Sidoarjo atau lihat AB saya nanti bisa. Terus kemudian Candi, Mbak Safira. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saat ini sudah dibuat peraturan bupati tentang pelimpahan kewenangan termasuk dalam pembangunan RTH. Jadi di kecamatan dan desa ini diberikan kewenangan, diberikan delegasi kewenangan untuk membangun taman dengan lingkup-lingkup sesuai dengan kewenangan di wilayahnya. Jadi misalkan ada tanah kas desa yang mau dibangun RTH, monggo bisa dilakukan oleh desa sendiri atau oleh kecamatan. Kalau ada perumahan yang ada PSU-nya, kalau sudah diserahkan ke Pemda, nanti kami juga bisa membangun PSU itu menjadi RTH. Dan semuanya ini kami lakukan dengan berbagai kemampuan keuangan kami, bisa lewat APBD, bisa lewat partisipasi pihak ketiga, bisa lewat anggaran yang ada di kecamatan, bisa lewat anggaran yang ada di desa. Semuanya kami lakukan gitu. Pak Roy mungkin ada tambahan, monggo Pak Roy. Silakan Pak Roy. Terima kasih Mbak Safira. Jadi selama ini DLHK memang membangun, mengelola RTH ini yang betul-betul yang sudah dikelola oleh DLHK. Ini terkait dengan aset. Selama itu aset itu dalam penguasaan DLHK yang ada di wilayah Candi, kami upayakan. Nah, terkendala kami, memang aset-aset kami di Candi itu memang terbatas. Kecuali sepadan jalan ya. Kalau aset-aset itu saya lihat di Candi masih belum. Perumahan-perumahan yang ada di sana masih belum menyerahkan fasumnya ke kita, ke Pemda. Belum dikelolakan di DLHK. Jadi apa yang dikatakan Pak Sekretari Candi, partisipasi masyarakat, pemerintah di wilayah desa bisa membangun, tidak tergantung kepada DLHK. Jadi mungkin dari sumber pendanaan dari desa, dari kecamatan, aset-aset kecamatan, aset-aset desa bisa dibangun dengan dana dari desa, dari wilayah tersebut. Tidak serta-merta DLHK yang membangun RTH di wilayah tersebut. Karena apa? Kewajiban kita untuk membangun RTH itu merupakan bukan yang saya katakan tadi, satu memang 10% privat, yang 20% adalah publik. Ini harus betul-betul kita maksimalkan. Partisipasi yang 10% tadi dari masyarakat itu perlu kita genjot untuk yang mendukung yang 30%. Kita selaku pemerintah mendukung yang pemerintah yang 20%. Itu juga kita lakukan. Jadi mari kita bersinergi membangun RTH ini untuk memenuhinya. Sidoarjo perlu memang untuk RTH untuk ditingkatkan
secara kualitas maupun secara kuantitas. Demikian, Mbak. Oke, baik. Pak Sigit, ini ternyata waktu kita juga sudah habis ya untuk berbincang pagi ini. Ya terakhir Mbak. Iya Mbak Pak Tika. Sigit, silakan. Parian aja untuk sahabat Suara Sidoarjo bahwa mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pagi hari ini betul-betul bisa membantu misalnya kenyamanan di Kabupaten Sidoarjo khususnya dalam bidang pertamanan dan PJU di Kabupaten Sidoarjo yang menjadi tugas dari Dinas Lingkungan Hidup. Terakhir parian untuk sahabat Suara Sidoarjo, kesusu budal kerjo lali gawe sandal jepit sangu sego Bali ditambah sambal ketan. Dulur-dulur Sidoarjo, ojo ayo peduli Covid, nek nang RTH ojo lali protokol kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit ya dengan pariannya sudah menutup perjumpaan kita pagi ini bersama juga dengan Pak Rohyadi yang sudah mendampingi juga Bapak Insinyur Sigit Setiawan Kepala DLHK Kabupaten Sidoarjo bersama Bapak Muhammad Rohyadi Kepala Bidang Pertamanan dan PJU DLHK Kabupaten Sidoarjo. Sahabat saya, saya bersama dengan Pak Herlambang dari Kasih PJU ini tapi barusan datang gitu ya Pak, waktu kita sudah habis. Insya Allah pekan depan nanti kita agendakan ngobrol bersama Pak Herlambang. Oke, baik sahabat Suara Sidoarjo, saya Tika Amsar juga harus pamit dulu. Saya geser ke redaksi jam 11 nanti kita akan siaran serentak se-Jawa Timur bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur untuk update COVID-19.